Assalamualaikum. Hari ini kita bahas tes potensi akademik untuk bagian pertama, dimulai dari nomor pertama. Jika 4Y dikurang 9X sama dengan 38 dan minus 2X ditambah 7Y sama dengan 39, maka minus 7X dikurang 3Y sama dengan. Jadi soal-soal seperti ini sudah di set oleh pembuat soal sedemikian rupa sehingga soal seperti ini tuh bisa diotak-atik sesuai dengan pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan kan min 7X min 3Y sama dengan, jadi dari soal bisa kita jumlahkan atau kurangkan nanti mengikuti keinginan yang soalnya. Jadi bisa kita tulis min 2X plus 7Y sama dengan 39. Kemudian kita sesuaikan 4Y nya, 4Y dengan 38 min 9X. Ini bisa kita jumlahkan biar pas hasilnya minus 7X. Jadi kita kurangkan saja, jadi tidak dijumlah namun dikurangkan, jadi tandanya dikurangkan. Berarti menjadi 7X min 3Y Y sama dengan 1. Maka jika yang ditanyakan minus 7X min 3Y, berarti tandanya saja kita ubah dari 1 ke negatif 1. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2. Di sini kalau kurang paham, kurang jelas soalnya, ini 5 pangkat 8 dikurangi 5 pangkat 6 tambah 72 per 5 pangkat 6 tambah 3. Ini untuk bisa dikerjakan dengan cara cepat maupun cara lama ya teman-teman. Jadi soal-soal TPA itu sudah di set sedemikian rupa sehingga bisa dikerjakan dengan cepat, pada dasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen dikerjakan cara cepat, plus 72 yang di sini plus 72 dibagi 3 sama dengan 24. Jadi langsung kita ketemu jawabannya itu 24. Namun apabila kita ingin memastikan apakah jawaban kita benar atau tidak, bisa kita kerjakan dengan membagi 5 pangkat 8 itu apabila kita pecahkan 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 6, kemudian dikurangi 5 pangkat 6 terus ditambah kali 24 per 5 pangkat 6 tambah 3. Seperti itu. Kemudian 5 pangkat 6 nya bisa kita keluarkan, jadi 5 pangkat 6, jadi ini dikeluarkan 5 pangkat 6 berarti 25 min 1 tambah 3 kali 24, 5 pangkat 6 tambah 3. Kemudian maksudnya di sini 5 pangkat 6 kali 24 tambah 3 kali 24 per 6 tambah 3. Yang atas 24 nya kita keluarkan, pangkat 6 bah 3 per
5 pangkat 6 tambah 3, langsung saja kita coret menjadi 24. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian soal nomor 3. Ini apabila soalnya kurang jelas, untuk nomor 3 itu 17 kuadrat 13 kuadrat per 5 kali 24, terus kurangi 16,67% itu 16,67 per 100 dikurangi 0,67 itu 67 per 100. Langsung saja 17 kuadrat itu 289 dikurangi 169 per 120 dikurangi, ini bisa kita buat dalam kurung 16,67 per 100 kurang ditambah 67 per 100, seperti itu. Hasilnya bisa kita hitung manual menjadi 183,67 per 100 sama dengan 0,167. Kemudian jika A per B ditambah C per D sama dengan 16 dan A per C plus B per D sama dengan 36, maka B dengan B, C dan D tidak sama dengan 0, maka C per D sama dengan, untuk soal-soal seperti ini kita bisa membagi langsung A per B tambah C per D bagi A per C tambah B per D, berarti 16 per 36. Ini sama dengan AD plus CB per BD, kita kalikan CD per AD tambah CB sama dengan 4 per 9. Jadi bisa saja langsung sebetulnya kita coret ini teman-teman kalau pengen jawabannya cepat. Jadi soal-soal seperti ini sudah di set sedemikian rupa untuk dikerjakan secara cepat ya teman-teman ya. Nomor selanjutnya nomor 5, 0,1125 dibagi 0,45 ditambah 0,2275 dibagi 0,65. Untuk soal ini kita harus paham dulu bahwa sebetulnya soal seperti ini kan bagi dulu, kita dahulukan baru kita jumlahkan, jadi 1125 per 10.000 kita kalikan, langsung kita balik aja 100 per 45 ditambah 2275 per 10.000 kita kalikan dengan 100 per 65, jadi seperti ini.
bisa langsung kita coret-coret menjadi 0,25 ditambah 0,35. Mungkin teman-teman bisa hitung secara manual, nanti hasilnya adalah 0,6. Selanjutnya nomor 6. Jika X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 5 dan X lebih dari sama dengan minus 4 atau kurang dari 5, manakah dari angka berikut yang tidak termasuk himpunan dari X? Jadi untuk soal seperti ini logikanya yang tidak mungkin itu kalau enggak yang paling besar ya berarti yang paling kecil, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jika soal seperti ini maka kita misalkan untuk X yang ini kan yang paling kecil sebetulnya tidak bisa 0 karena dia kan harus lebih dari 0. Jadi anggaplah dia misalnya 1, X-nya ini awalnya 1, terus kemudian yang di sini yang paling kecilnya minus 4. Jadi bisa jadi minus 4 atau nanti bisa yang paling besar misalnya 5, di sininya 5, kemudian kali dengan 4, 20. Jadi range kebesarnya paling besarnya 20. Untuk range paling kecil maka kita kalikan ini 5 dikalikan minus 4, maka minus 20. Jadi range bilangannya itu antara minus 20 sampai dengan 20. Jadi yang tidak mungkin adalah 25. Nomor 7. Jika 3A plus 8B sama dengan 7/3, maka persentase 3A plus 24B kalikan B terhadap 16B adalah, jadi 9A plus 24B ini kan bisa kita tulis 3A plus 8B kalikan B terhadap banding dengan 16B. B nya bisa kita langsung coret 3 kali, berarti hasilnya 3 kali ingat ini tadi kan 7/3 ya, 7/3 banding 16, berarti 7 dibanding 16 atau setara dengan 43,75. Jadi jawabannya B. Seperti itu. Nomor 8. 0,875 dibagi 0,25 ditambah 0,44 dibagi 2,75. Jadi untuk soal-soal seperti ini kita harus paham dulu mana yang dikerjakan. Jadi yang dikerjakan adalah yang dibagi atau yang dikali. 0,875 itu 875 per 1000 langsung dikalikan 0,24 itu sama dengan kita kalikan 4/1 atau boleh juga 100/25 sebetulnya, ditambah 44/100 kalikan 100/275, langsung kita balik saja. Sama dengan ini 875 kali 4 kemudian dibagi 1000 dengan 3,5 ditambah ini bisa coret 4
per 275 itu bisa dihitung manual, nanti hasilnya 0,16, jadi hasilnya adalah 3,66 C. Jika A sama dengan 62,5% dari 32 dan B sama dengan akar pangkat 3 dari 64 dan C sama dengan B kuadrat per 2AB plus 5A, maka A plus B plus C adalah, untuk A sendiri 62,5% dari 32, berarti kan ini itu setara 5/8 kali 32 sama dengan 20, jadi A nya adalah 20. Untuk B itu setara dengan 4, karena 64 di akar pangkat 3 itu 4, jadi 4 dikali 4 sama dengan 64. Dan C sama dengan B kuadrat, berarti 16 tambah 2 kali 20 kali 4 tambah 5 kali 20, 16 tambah 80 kali 2, 160 tambah 100, 200, kemudian jumlahnya adalah 276, berarti A tambah B tambah C berarti 20 tambah 4 tambah 276, ini kan 280, jawabannya adalah 300. Dia untuk nomor 10 nya 524 bagi 6 kuadrat dikurangi 476 per 2 kuadrat. Jadi ini kita harus paham konsep A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kalikan A minus B, seperti ini. Jadi untuk soal ini, mohon maaf, ini 2 ya teman-teman ya, dia ada salah ketik angka, sama dengan 524 per 2 ditambah 476 per 2 dikalikan 524 per 2 dikurang 476 per 2, seperti itu, sama dengan 524 tambah 476 per 2 berarti 500. Untuk 524 per 2 berarti ini kan 48, 2 kalikan 24, hasilnya 12.000, jadi jawabannya A. Mungkin untuk kali ini sekian dulu ya teman-teman, mungkin ada masukan silahkan komen. Terima kasih.